Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor industri pangan yaitu PT Budi Starch and Sweetener Terbuka, dengan kode saham Budi. Berikut sejarah berdirinya Budi. Perusahaan awalnya didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 1979, dengan nama PT North Aspak Commercial Industrial Company, yang mulai beroperasi pada Januari tahun 1981. Usaha awal yang dijalaninya adalah produsen asam sitrat, namun kemudian diperluas dengan memproduksi asam sulfat dan tapioka, serta produk olahan singkong lainnya. Pada tahun 1987, kelompok usaha Sungai Budi Group atau SBG, perusahaan milik Widarto dan Santoso Winata yang berbasis di Lampung, berdiri pada 1947, mengambil alih perusahaan ini untuk menyesuaikan pemilik barunya. Nama perusahaan diubah menjadi PT Budi Asid Jaya pada tanggal 4 Mei tahun 1988. Pada tanggal 12 Juni tahun 2013, nama PT Budi Asid Jaya resmi berganti nama menjadi PT Budi Starch and Sweetener. Perubahan ini sejalan dengan keinginan yang mencerminkan posisi perusahaan ini sebagai market leader untuk produk tapioka dan pemanis, serta dalam rangka globalisasi perdagangan produknya di pasar internasional. Berikut profil usaha Budi. PT Budi Starch and Sweetener merupakan sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak dalam bidang manufaktur produk-produk pangan, seperti tepung tapioka, tepung beras, fruktosa, glukosa, dan lainnya, bahan kimia, seperti asam sulfat dan produk lain seperti karung plastik. Kantor pusat perusahaan ini ada di Jakarta, dengan operasional utamanya ada di sejumlah pabrik yang terletak di Subang, Lampung, Madiun, Surabaya, Makassar, dan Ponorogo. Berikut info dan fakta Budi. Perusahaan mengandalkan produksi tepung tapioka dari 15 pabrik dengan kapasitas total 825.000 ton per tahun. Budi juga memiliki 4 pabrik bahan pemanis, yang berkapasitas 291.600 ton per tahun, dan 1 pabrik karung plastik berkapasitas 5.000 ton per tahun. Sejumlah produk tepung tapioka yang menjadi market leader yaitu mengusung merek Gunung Agung Merah, Gunung Agung Hijau, dan Rose Brand. Sebagian besar bahan baku produk berasal dari singkong yang dibeli dari petani. Pasar ekspor naik signifikan karena permintaan tepung tapioka yang tinggi. Beberapa negara tujuan ekspor produk-produk Budi Starch and Sweetener ialah ke Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Amerika, dan Malaysia. Berikut produk utama yang dihasilkan Budi. Pertama, tepung tapioka, dengan pemanfaatan seperti bahan makanan, kimia, bumbu, dan bahan kertas. Kedua, sweetener, dengan pemanfaatan seperti glukosa, fruktosa, sorbitol, dan maltodextrin. Ketiga, terpal plastik dengan aplikasi produk woven bag. Keempat, asam sulfat, dengan pemanfaatan seperti pabrik pupuk, rayon, pewarna, obat-obatan, deterjen, garam, penyulingan minyak, dan proses metalurgi, serta perusahaan memiliki produk turunan pupuk organik, dengan pemanfaatan seperti perkebunan jeruk, singkong, kelapa sawit, nanas, karet dan akasia. Sekilas anak usaha yang dimiliki Budi, dengan fokus usaha bergerak di bidang manufaktur produk-produk pangan dan bahan kimia. Pertama, PT Budi Lumbung Cipta Tani. Kedua, Budi Asid Jaya Singapura Limited. Ketiga, PT Associated British Budi. Keempat, PT V Wong Budi Indonesia. Dan kelima, PT Budi Sakura Starch. Berikut penghargaan yang diraih Budi. Penghargaan diberikan kepada Sungai Budi Group sebagai perusahaan perkebunan terbaik, dengan kategori kecepatan dan kelengkapan data survei perusahaan perkebunan di tahun 2020.
Penghargaan diserahkan oleh BPS Provinsi Lampung. Penghargaan ini diterima bersama dengan PT Perkebunan Nusantara 7 Lampung, PT Kartika Mangestitama, PT Bumi Madu Mandiri, dan PT Palem Lampung Persada. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki Budi. Pertama, PT Budi Delta Swakarya, dengan memegang kepemilikan sebesar 33,05%. Kedua, PT Sungai Budi, sebesar 26,7%. Ketiga, Masyarakat Non-Warkat, sebesar 40,23%. Keempat, Masyarakat Warkat, sebesar 0,007%, dan saham Treasury, sebesar 0%. Berikut profil saham Budi. Perusahaan didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 1979, dengan bisnis usaha yang dimiliki adalah industri bahan pangan, di mana tanggal masuk bursa pada tanggal 8 Mei tahun 1995, dengan harga Rp3.000 per lembar, dan jumlah saham beredar sebesar 30 juta lembar. Berikut sekilas kinerja keuangan Budi. PT Budi Stark and Sweetener mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 20,77% secara tahunan di semester pertama 2022. Berdasarkan laporan keuangan Budi, perusahaan ini mencatat laba Rp36,57 miliar hingga Juni tahun 2022. Perusahaan berupaya melakukan efisiensi dengan penurunan jumlah beban usaha menjadi Rp85,29 miliar dari sebelumnya, Rp102,41 miliar. Namun hal tersebut belum berhasil mengangkat laba usaha Budi yang turun 13,68% menjadi Rp108 miliar. Hingga Juni tahun 2022, Budi memiliki jumlah aset sebesar Rp3,07 triliun, naik 2,67% dari posisi Desember tahun 2021 sebesar Rp2,99 triliun. Rinciannya, jumlah liabilitas naik 2,5% menjadi Rp1,64 triliun, dan jumlah ekuitas naik 2,89% menjadi Rp1,42 triliun. Adapun jumlah kas dan setara kas Budi Stark sebesar Rp44,09 miliar, turun dari posisi Desember tahun 2021 sebesar Rp60,02 miliar. Berikut historis dividen yang dimiliki Budi. Dari 5 tahun lalu, perusahaan cukup rutin membagikan dividen setiap tahunnya dengan mekanisme 1 kali, di mana yield rata-rata sebesar 3,4%, dihitung dari perbandingan dengan harga di tahun yang sama. Adapun hasil RUPS Budi menyetujui agenda korporasi bahwa perusahaan akan menggunakan 500 juta lainnya dari perolehan laba bersih sebagai dana cadangan. Sementara itu, sisa dari laba bersih perusahaan setelah dikurangin dana cadangan bakal dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan yang dimasukkan dalam pos saldo laba. Berikut potensi Budi Stark and Sweetener di masa depan. Pertama, perusahaan sedang membangun pembangkit listrik tenaga biogas yang diperoleh dari konversi limbah cair pabrik tapioka. Pembangkit listrik yang dibangun di 8 pabrik tapioka di Lampung tersebut nantinya dapat memenuhi kebutuhan energi perusahaan. Kedua, selain itu, dengan proyek-proyek anaerobik yang dapat mengubah limbah singkong menjadi gas metana, yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik ini dapat menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan pabrik sendiri. Proyek ini juga dapat mengurangi efek rumah kaca. Dan ketiga, salah satu perusahaan milik Sungai Budi Group, menyiapkan belanja modal atau capex sebesar Rp100 miliar, bahwa capex Rp100 miliar tersebut akan lebih banyak digunakan untuk maintenance rutin di pabrik perusahaan. Adapun 16 pabrik itu merupakan pabrik tapioka berkapasitas 885.000 ton per tahun, kemudian pabrik sweetener sebanyak
4 pabrik dengan kapasitas 294.000 ton. Sekian pembahasan kali ini dari PT Budi Stark and Sweetener, semoga dapat memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.